Halo, hai. Apa kabarnya Sobat Planter di Indonesia? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas seputar analisis usaha dalam ruang lingkup perkebunan. Nah, di kesempatan kali ini, saya Christopher Paulinus Sihombing dari Polbangtan Medan, NIRM 0104211175, kelas TPTP 7A, akan membahas sedikit terkait analisis usaha kebun, khususnya di perkebunan karet PT Brixton Sumatera Rubber Estate. Selamat menyaksikan. Analisis usaha kebun adalah sebuah kegiatan menganalisis bagaimana kegiatan-kegiatan di perkebunan apakah menguntungkan atau merugikan bagi suatu perusahaan atau siapapun yang melakukannya. Analisis usaha kebun mencakup evaluasi berbagai aspek yang mempengaruhi kelangsungan dan perkembangan usaha pertanian, seperti sumber daya alam, modal, serta potensi pasar. Faktor utama yang perlu dianalisis adalah jenis tanaman yang akan ditanam, kondisi tanah, iklim, dan ketersediaan air. Pemilihan tanaman yang sesuai dengan kondisi lingkungan sangat penting untuk memastikan hasil yang optimal. Selain itu, analisis terkait penggunaan teknologi pertanian seperti irigasi dan pemupukan yang efisien dapat meningkatkan produktivitas dan menekan biaya operasional. Di sisi lain, analisis pasar juga sangat penting dalam usaha kebun. Memahami kebutuhan pasar baik lokal maupun internasional, serta harga jual yang stabil akan mempengaruhi keputusan dalam memilih komoditas yang akan ditanam. Adanya pesaing di pasar juga perlu dianalisis untuk menentukan strategi yang tepat dalam pemasaran produk, seperti melalui kerjasama dengan distributor atau penjualan langsung ke konsumen. Selain itu, aspek finansial seperti proyeksi keuntungan, biaya operasional, dan potensi risiko juga harus diperhitungkan untuk memastikan usaha kebun berjalan dengan menguntungkan dan berkelanjutan. Analisis usaha kebun memiliki hubungan yang erat dengan pengambilan kebijakan dan pembuatan keputusan di perusahaan, karena memberikan dasar yang kuat untuk merumuskan strategi yang tepat dalam mengelola kebun secara efektif dan efisien. Informasi yang diperoleh dari analisis seperti potensi pasar, biaya produksi, dan kondisi lingkungan membantu manajemen untuk membuat keputusan yang berfokus pada pemilihan komoditas yang menguntungkan, alokasi sumber daya, serta penentuan strategi pemasaran. Selain itu, analisis ini juga memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan peluang, sehingga kebijakan yang diambil dapat meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan, serta memastikan keberlanjutan usaha kebun dalam jangka panjang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai manajer perusahaan PT Brixton Sumatera Rubber Estate terkait dengan pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan terkait dengan analisis usaha di perkebunan karet di perusahaan tersebut. Baik, selamat sore untuk kita semua. Izin Pak, perkenalkan nama saya Christopher Paulinus Sihombing dari kelas TPTP 7A, NIRM 0104211175. Pada kesempatan kali ini saya bersama manajer PT Brixton Sumatera Rubber Estate, yaitu Pak Zupri. Ya. Pada kesempatan kali ini saya memiliki beberapa pertanyaan Pak terkait pengambilan keputusan anggaran keuangan di perusahaan ini Pak. Mungkin langsung saja Pak, pertanyaan yang pertama, kira-kira bagaimana proses perumusan kebijakan anggaran keuangan di sektor perkebunan yang dilakukan di perusahaan ini Pak, serta siapa saja pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusannya Pak? Oke, jadi untuk perumusan biaya tadi ini kita ada dua departemen ya, khususnya ini nanti seperti kita
kita saat ini departemen lapangan atau field departemen bekerja sama dengan finance departemen itu menyetujui. Jadi dari pihak lapangan akan membuat biaya operasional seberapa banyak biaya ataupun dana yang dibutuhkan untuk kegiatan ini kita kirim ke finance departemen. Mereka akan melihat berapa sih jumlah biaya yang dibutuhkan dan secara profesional juga mereka menganalisa. Ya, jadi hasil analisa ini kita duduk bersama ataupun rapat lanjutan. Kemudian ini kita serahkan kepada pimpinan tertinggi, yaitu adalah presiden direktur dengan finance direktur. Nah, jadi berdasarkan anggaran biaya yang sudah kita sepakati, ini kita ajukan ke mereka. Jadi top manajemen lah yang menentukan untuk biaya yang akan kita pakai dan berapa jumlah biaya yang disetujui oleh pimpinan perusahaan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa faktor-faktor utama yang dipertimbangkan dalam pengalokasian anggaran tersebut? Nah, jadi untuk faktor yang paling dominan ini adalah dari segi biaya ini kita bagi kategori biaya perawatan untuk tanaman menghasilkan atau mature area, kemudian tanaman yang belum menghasilkan atau immature, kemudian untuk anggaran biaya tanaman memperpanting. Jadi ketiga pekerja tadi ini, pos ini kita lihat di satu divisi atau satu upbuilding di mana tingkat biaya yang diperlukan. Mungkin di biaya tanaman menghasilkan ini memerlukan biaya banyak, di situ kita alokasikan. Dan untuk mungkin upbuilding ataupun divisi yang biayanya ataupun areal tanaman menghasilkannya tidak terlalu banyak, ini kita kurangi. Jadi ini kita sesuaikan dengan 3 kategori areal yang dikelola oleh masing-masing upbuilding ataupun divisi. Terima kasih, Pak. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, Pak, kira-kira bagaimana sistem pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran di keuangan itu, Pak, untuk memastikan alokasinya itu secara efisien dan efektif? Ya, jadi untuk pengalokasian dana, alokasi dana ini kita setiap bulannya kita membuat report laporan biaya yang kita pakai. Ini dari, kalau kita bilang ini biaya untuk maintenance, perawatan, kemudian biaya untuk penggunaan ini kita laporkan kepada manajemen berdasarkan bentuk kontrol budget atau kontrol biaya yang dipakai setiap bulannya berdasarkan tingkat keperluan yang sudah dibagi oleh pimpinan perusahaan untuk pos tanaman menghasilkan, dan replanting. Jadi kalau nanti ada biaya yang sudah over dari budget, ini kita akan membuat report khusus kenapa biaya itu terjadi lebih dari sesuai yang sudah dianggarkan. Baik, itu saja yang saya tanyakan di kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya, semoga Bapak sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Kesimpulannya, analisis usaha bertujuan agar supaya usaha yang kita jalankan, baik dalam skala kecil maupun skala yang lebih besar, seperti contohnya ruang lingkup perusahaan, dapat berjalan dengan baik dan menguntungkan. Analisis usaha juga melibatkan bagaimana kebijakan-kebijakan diambil dengan lebih baik oleh manajemen atau pelaksanaan usaha tersebut. Sekian video tentang analisis usaha kebun di PT Brickstone Sumatera Rubber Estate. Semoga bermanfaat dan menjadi bahan informasi serta edukasi bagi teman-teman semua. See you!